hal yang lebih tepat lagi kalau Ahok dihukum berdasarkan hukum Islam karena dia telah menghina Islam, bukan berdasarkan hukum tauhid. Begitu. Terima kasih. Pak Tamim, bagaimana pendapat Pak Tamim tentang Ahok terkait Al-Maidah 51? Nah, itu dia yang jadi masalah. Ahok itu ngakunya pernah sekolah Islam sekian tahun, sehingga karena dia pernah sekolah Islam, dia berhak mentafsiri surah Al-Maidah 51 sesuai dengan kemauannya. Padahal waktu yang sedemikian singkat itu tidak serta-merta memperbolehkan menjamin Ahok sebagai seorang mufassir. Ya kan? Dalam mentafsirkan Al-Quran itu punya disiplin keilmuan. Ya kan? Kalau di dalam Islam itu di surah Al-Isra 36, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sebab kalau kita tidak mengikuti ilmu, tidak punya ilmu, maka kita berprasangka zon di dalam Islam. Di dalam surah Yunus ayat 36 itu, innaz zonna la yughni minal haqqi syai'ah. Sesungguhnya zon itu tidak sedikit pun berarti dalam mencapai kebenaran. Adapun di dalam Islam, ya, ilmu itu hanya ada 3. Ibnu Umar bertutur, ilmu hanya ada 3. Kitabullah yang berbicara, sunnah yang telah lalu, dan ucapan aku tidak tahu. Ya, ditakhrij oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Iqlam al-Muwaqqi'in, juga Syekh Al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Fathul Mutafaqih. Nah, terkait dengan kebodohan Ahok dalam mentafsiri ayat ini, kemudian membuat blunder negeri ini, ya kan? Sebenarnya yang jadi masalah bukan aulia. Kalau aulia itu sendiri multitafsir, memang bisa diartikan teman setia, bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan orang dekat, bisa juga diartikan pemberi keputusan. Adapun ucapan Ahok, ya kan, dibohongi pakai surat Al-Maidah, itu adalah kalimat yang sangat tendensius. Artinya surah Al-Maidah adalah sarana pembohongan. Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 51 hanya sebagai sarana pembohongan. Dilanjut lagi ucapannya, kemudian tidak bisa dipilih ini, kata si Ahok kan. Tidak bisa dipilih ini karena saya takut dosa, dibodohin, kata si Ahok. Nah, jadi Ahok kembali lagi menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan surah Al-Maidah 51 tersebut adalah pembodohan. Padahal surah Al-Maidah ayat 51 merupakan salah satu ayat yang turun dari langit, di mana umat Islam, di mana ayat tersebut digunakan umat Islam untuk berperilaku kehidupan dalam setiap hari-harinya, ya kan, termasuk dalam hal memilih kepemimpinan. Terlepas dia itu aulia adalah teman dekatkah, pemimpin-kah, atau apakah, itu kata orang-orang yang ribut-ribut itu, ya kan. Yang jelas surah Al-Maidah ayat 51 yang Allah turunkan itu bukan pembodohan, itu adalah tatanan hidup, garis peraturan hukum yang harus dipegang teguh oleh kaum muslimin. Sebab seorang muslim yang tidak berpegangan teguh dengan hukum-hukum yang telah Allah turunkan, kafir. Itu dijelaskan di surah Al-Maidah juga ayat 44, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak, wa malam, dan siapa yang tidak berhukum, wa malam yahkum bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan, faulaika hum, dan mereka itu al-kafirun. Al-kafirun itu kafir benar-benar karena dia menggunakan alif dan lam, isim ma'rifah. Jadi pengikut-pengikut Ahok yang merasa diri muslim, mereka pengikut-pengikut Ahok itu merasa diri muslim, bukan muslim, hanya merasa diri, mereka itu al-kafirun.
mereka telah melakukan pembatal keislaman, namun mereka tidak sadar orang seperti ini sudah halal darahnya tertumpah apabila hukum Allah berlaku di negeri ini. Jadi hal yang perlu dijadikan pedoman di dalam Islam itu adalah keilmuan. Baik Ahok, walaupun dia kafir, kalau mau dia bicara tentang Al-Quran, dia harus punya ilmunya. Begitu juga pendukung-pendukungnya, ya kan, harus memiliki ilmu untuk membela idolanya yang bernama bajingan Ahok ini, ya kan. Jadi tidak mudah untuk mentafsiri suatu ayat dan kemudian malah menjudge, ya, menghukumi itu ayat adalah sarana pembohongan dan ayat pembodohan yang sengaja Allah turunkan. Ini Ahok keterlaluan. Oh, manusia seperti ini sudah halal ditumpahkan darahnya beserta para pembelanya. Jadi kalau nanti terlihat jelas di suatu garis front antara pembenci dan pendukung Ahok, di situ boleh terjadi pertumpahan darah, membunuh atau terbunuh, karena telah memenuhi syarat. Orang-orang seperti ini harus diperangi, ya. Jadi yang jadi masalah bukan aulianya. Aulia itu memang benar boleh tafsir, tapi yang jadi masalah Ahok menuduh surah Al-Maidah ini adalah sebagai sarana pembohongan. Juga turunnya surah Al-Maidah merupakan upaya Allah untuk membodohi kaum muslimin. Nah, ini dia masalahnya, ini dia perkaranya. Nah, jadi saran saya kepada Ahok dan kepada para pendukungnya, jangan sok pintar lah. Ya, dan kalian tuh belum apa-apa, ilmu kalian tuh masya Allah masih lebih mulia kotoran kambing, kotoran onta daripada otak kalian. Kotoran onta, kotoran kambing itu masih bisa dibuat untuk pupuk menyuburkan tanaman, sedangkan otak kalian seluruhnya adalah rusak isinya, ya kan? Jadi jangan sok-sokan apa. Nah, dan saran saya kepada siapa saja yang mau menuntut Ahok, lakukan betul itu. Sah kalian melakukan penuntutan itu sampai dengan dihukumnya Ahok. Tetapi hal yang lebih tepat lagi kalau Ahok dihukum berdasarkan hukum Islam, karena dia telah menghina Islam, bukan berdasarkan hukum tauhid. Begitu. Terima kasih. Mengenai kedatangan Pak Jokowi ke beberapa ada apa indikasinya gitu mendatangi ke beberapa angkatan TNI dan Polri. Ini sebenarnya perlu kita sadari, tidak bisa dipungkiri mesranya Jokowi dengan blok komunis. Tidak bisa dipungkiri banjirnya imigran-imigran Cina yang dengan mudahnya masuk ke Indonesia, tiba-tiba mendapatkan lapangan kerja dengan segala kemudahan dan segenap intrik-intrik mereka memalsukan dokumen. Tidak bisa dipungkiri juga masuknya tiang pancang. Apa itu? Yang mau dibangun itu apa namanya itu? Reklamasi. Yang pancang reklamasi yang isinya narkoba yang juga datang dari Cina. Tujuannya untuk merusak generasi muda. Oh iya betul itu, Pak. Ya kan? Tidak bisa dipungkiri juga kemesraan Jokowi dengan kelompok Syiah di Iran. Ada indikasinya juga, Prof, ya? Loh, sudah jelas Jokowi menyatakan berpihak kepada Iran. Tidak bisa dipungkiri juga ancaman statement Perdana Menteri Cina yang akan mengerahkan pasukannya bila terulang kembali kejadian 98. Maka ini merupakan satu ancaman yang nyata, satu gejala yang nyata bahwasanya Jokowi
dan antek-anteknya ingin menjadi Bashar Assad yang kedua bagi Indonesia. Di Suriah itu Bashar Assad itu Syiah itu bekerja sama dengan komunis, dan Cina mengirimkan sekitar ketika itu yang saya tahu 1.000 pasukan ke Suriah untuk membantu Bashar Assad memerangi rakyatnya. Nah, di sini kemudian Jokowi keliling ke kantong-kantong militer dan kantong-kantong Polri untuk menuntut loyalitasnya mereka. Nah, di sini mulai terlihat permainan Jokowi untuk mempersiapkan militer, dan kemudian militer ini akan dipersiapkan untuk memerangi rakyatnya sendiri. Sampai sebegitunya kok? Sampai sebegitunya memang iya. Loh, kalau ini kondisi negeri ini sudah sedemikian kacau, seharusnya yang paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan negeri ini adalah TNI dan Polri, karena mereka memiliki senjata yang mereka itu digaji oleh rakyat untuk membuat rasa nyaman di negeri ini. Tetapi sampai dengan saat ini militer dan Polri, TNI dan Polri tidak berusaha membentuk rasa nyaman, bahkan mereka cenderung menjadi pengawal bagi Jokowi dan Ahok, ya kan, atas nama konstitusi, atas nama konstitusi. Ini permainan saat ini adalah mereka sedang bermain di antara apa yang mereka sebut itu konstitusi hukum, ya kan. Padahal kalau hukum itu bertentangan dengan keadilan, ya hukum itu memang nggak pantas diterapkan, ya kan. Nah, ini terlihat indikasi kuat Jokowi ingin menjadi Bashar Assad yang kedua. Dia sudah mesra dengan Iran, dia sudah mesra dengan China, ya kan. Sudah lengkaplah komunis dan Syiah. Kemudian masuk juga imigran-imigran itu, masuk juga itu narkoba itu lambangnya uang kita udah palu arit tuh, Bank Indonesia itu, ya kan, lambang komunis yang ada di Indonesia ini dianggap sebagai tren oleh orangnya Jokowi, sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Ini adalah upaya Syiah dan komunis untuk membuat Indonesia sebagai Suriah yang kedua. Di sini saya berharap seluruh kaum muslimin jangan ada yang mundur. Ini adalah ladang jihad bagi kita, ladang syahid bagi kita. Kita lawan mereka. Kita akan lawan mereka. TNI dan Polri segera tentukan sikap bersama rakyat, bersama bangsa, bersama negeri ini, atau bersama kepentingan politik, kepentingan aliran sesat yang ingin menguasai negeri ini. Ya, kalian jangan bungkam dengan narkoba yang sebegitu banyak datang ke sini. Kalian tidak pernah teriak-teriak, wahai TNI Polri. Kalian tidak juga teriak-teriak mengenai imigran gelap yang datang ke sini. Mana suara kalian? Mana keberanian kalian? Mana senjata kalian? Senjata kalian itu lebih pantas kalau ditodongkan di jidatnya para imigran gelap, ya kan? Sebaiknya kalian berteriak-teriak mengenai datangnya narkoba itu. Sebaiknya kalian berteriak-teriak ketika Ahok menistakan Islam. Siapakah kalian? Kalian berada di mana? Kita berada di dua sisi sekarang. Kami di sini, kalian di sana, atau kita menjadi satu, atau kita akan bertempur hidup atau mati di negeri ini. Terima kasih.